fun, right? Because we're so worried about what other people. Yo, what's up teman-teman, welcome to my guys ya. Kembali lagi dengan gua Nizar. Kali ini gua akan menceritakan sebuah film yang berjudul Change Up. Change Up ini menceritakan tentang pertukaran tubuh sepasang sahabat akibat kencing sembarangan di kolam taman. Mereka juga curhat dan iri akan nasib mereka satu sama lain. Satunya seorang pengacara hebat dan satunya lagi adalah seorang fuckboy yang kerjanya adalah aktor film panas. Tahu lah ya film panas yang gimana. Masa harus jelasin. Ya film bokep. Oke, daripada penasaran seperti apa ceritanya, langsung aja ini dia alur cerita film Change Up. Di awal film kita diperlihatkan seorang pria yang bernama Dev. Dev ini terbangun jam 3 pagi karena harus mengurus anaknya yang barbar gaming. Dev merupakan seorang pengacara terbaik di kantornya dan ia memiliki asisten cantik yang bernama Sabrina. Namun karena Dev sudah punya istri, ia pun tak bisa bercocok tanam dengan Sabrina. Setelah itu Dev pun ditelepon oleh sahabatnya Mitch. Ia sangat rindu dengan Dev karena sudah 2 hari tidak bertemu. Mereka pun berencana untuk pergi minum-minum nanti malam. Nah, Mitch ini seumuran dengan Dev, namun belum menikah. Ia menikmati hidupnya dengan berkarir sebagai aktor cocok tanam. Di malam hari Mitch pun datang ke rumah Dev untuk menjemputnya. Nah, ini Jamie, istri Dev. Ia merasa kesal dan cemburu karena Dev lebih memilih menghabiskan waktunya bersama Mitch malam ini. Di tempat minum-minum, mereka pun menceritakan kehidupan mereka beberapa hari ini. Dev sangat ingin kehidupannya seperti Mitch yang bebas menggoda wanita dan bercocok tanam dengan siapa saja serta punya banyak waktu. Sedangkan Mitch sangat ingin kehidupannya itu seperti Dev yang sudah punya istri, anak dan juga rumah mewah. Setelah minum-minum mereka pun pulang. Tapi di perjalanan mereka sangat ingin pipis. Mereka pun melihat sebuah kolam air mancur dengan patung wanita dan mereka pipis di sana. Di sela-sela pipis, Dev dan Mitch bercanda kalau mereka ingin sekali bertukar hidup sekali untuk mencoba kehidupan yang berbeda. Dan tiba-tiba seketika listrik kembali menyala dan mereka pun pulang. Keesokan harinya saat terbangun mereka pun sudah bertukar tubuh. Ini mereka sangat panik sampai mereka berkelahi karena mengira ini hanyalah mimpi. Mereka pun menyadari bahwa perkataannya tadi malam itu menjadi nyata. Mereka pun kembali ke kolam yang dikencingi tadi malam. Tapi sayang sekali kolam air mancur itu sudah dipindahkan dan direnovasi. Setelah mencari tahu di mana air mancur itu berada, mereka tidak mendapatkan informasi di mana air mancur itu dipindahkan. Dan terpaksa mereka harus tetap menjalani hidup meskipun saling bertukar tubuh. Mitch pun menjalani harinya sebagai Dev. Saat di kantor, ia bertingkah sangat aneh, seperti lupa ruangannya di mana, so akrab dengan orang-orang, mengantongi banyak makanan, dan menggoda Sabrina yang dan yang lebih parah lagi, Mitch mengacaukan rapat penting antara kantor hukumnya dengan sebuah perusahaan Jepang. Akhirnya perusahaan Jepang ini pun tak ingin bekerja sama dengan kantor hukum yang ditempati Dev bekerja. Di sisi lain, Dev yang sedang menjalani kehidupannya sebagai Mitch pun tiba di lokasi syuting. Di sana Dev pun kaget karena baru tahu bahwa Mitch adalah seorang aktor cocok tanam. Awalnya Dev sempat menolak, namun karena sutradara yang sangat kejam, ia pun terpaksa menjalani syuting film cocok tanam itu. Syuting pun dimulai dan ia akan menolong wanita yang sedang disergap. Dengan wanita inilah Dev bercocok tanam. Adegannya di skip ya lor, ini ceweknya seumuran sama mbak aku cok. Kita next aja lihat yang asistennya aja, nanti lebih mantap sini. Setelah mereka melakukan pekerjaannya masing-masing, Dev dan Mitch pun kembali bertemu. Di sini Dev sangat marah karena mengetahui pekerjaan Mitch bukanlah seorang aktor biasa, melainkan aktor yang luar biasa. Ditambah lagi Dev yang semakin marah akibat Mitch mengaturkan rapat penting di kantornya. Karena hal itu mereka pun pergi ke rumah Dev dan berkata jujur kepada Jamie bahwa tubuh mereka sedang tertukar. Namun Jamie tidak mempercayai Dev yang ada di dalam tubuh Mitch. Karena saat ditanya-tanya, Dev lupa kapan hari anniversary mereka, apa warna kesukaan Jamie dan lain sebagainya. Akhirnya mereka pun terpaksa menjalani hari-harinya meskipun sedang bertukar tubuh. Saat makan malam, Mitch makan sangat banyak dan sangat jorok. Sedangkan Dev didatangi oleh teman Mitch yang super sakneh. Dan mereka pun smackdown. Saat jam 3 pagi, Mitch pun dipaksa bangun untuk merawat anak Dev yang barbar gaming. Karena Mitch panik dan tak tahu apa-apa, ia pun menelepon Dev yang sedang bermain Angry Bird. Tahu kan Angry Bird apa? Dev pun mengajarinya membuat susu dan mengganti popok. Tapi anak Dev ini sangatlah barbar dan akhirnya Mitch pun mengguyur anaknya pakai ASI. Keesokan harinya, Dev pun pergi mencari informasi tentang air mancur itu. Tapi petugasnya bilang bahwa butuh 3 minggu untuk mengetahui di mana air mancur itu dipindahkan.
Akhirnya Dev pun panik dan pergi ke rumahnya untuk mencari Mitch. Di sana ia malah bertemu dengan istrinya, Jamie, yang sedang menangis. Sebagai Mitch, Dev pun bertanya apa yang terjadi. Jamie pun bercerita bahwa Dev sangatlah aneh, ia sudah tak tertarik padanya. Intinya Jamie curhat dan bilang bahwa dia sangat mencintai Dev dan tidak ingin berpisah dengannya. Dev yang sedang berada di dalam tubuh Mitch pun merasa tersentuh mendengar perkataan istrinya. Akhirnya Dev pun memarahi Mitch di dalam kamar mandi. Setelah itu Dev pun mengambil cuti dan libur sebagai aktor cocok tanam karena ia ingin mengajari Mitch untuk menjadi Dev yang benar. Waktu di dalam kantor, Mitch pun memanfaatkan tubuh Dev dan menyuruh asistennya Sabrina untuk berkencan bersama tubuh Mitch Sabtu malam. Setelah itu ayah Mitch menelepon Dev di kantornya. Namun karena mereka bertukar tubuh, Mitch sendirilah yang berbicara dengan ayahnya. Mereka berdua pun bertemu. Di sana ayah Mitch minta tolong kepada Dev agar menyuruh Mitch untuk datang ke pesta pernikahan ayahnya. Namun karena Mitch lah yang ada di dalam tubuh Dev, akhirnya ia tetap menolak permintaan ayahnya itu. Setelah itu terlihat Mitch yang sudah terbiasa menjalani kehidupan Dev dengan baik. Ia pun diajak bercocok tanam dengan Jamie. Namun entah kenapa Mitch merasa tidak bergairah. Agar tidak merasa bersalah dengan Jamie dan Dev, akhirnya Mitch tidur di neneknya Jamie. Di sisi lain, Dev sangat khawatir dengan keadaan Mitch karena sudah 2 hari mereka tidak bertemu. Dev juga sangat sulit menghubungi telepon Mitch. Akhirnya Dev pun pergi ke Indomaret karena tahu bahwa hari itu adalah hari Jamie berbelanja di sana. Dengan tubuh Mitch, Dev pun bertanya kepada Jamie mengenai keadaan Dev. Jamie pun bilang bahwa Dev sudah kembali berperilaku baik seperti yang dulu. Akhirnya Dev pun merasa lega. Kini ia bisa menikmati cuti yang dimiliki oleh Mitch. Dev pun pergi menikmati hal-hal yang tidak pernah dinikmatinya karena terlalu sibuk bekerja, di mana ia pergi bermain bisbol, ngeganja, menikmati akuarium raksasa dan bermain go-kart. Singkat cerita, tibalah hari di mana Dev akan berkencan dengan Sabrina. Kini ia sangat panik dan Mitch pun datang mengajarinya menjadi fuckboy. Mitch pun mengajarinya cara bergaya memakai jeans dengan setelan rompi, cara menggunakan pomade serta mencukur bulu rudalnya. Waduh. Setelah itu Dev pun bertemu dengan Sabrina. Sabrina langsung to the point kalau dia terpaksa kencan dengannya karena dia takut dipecat. Namun di malam itu, Dev berhasil menghibur Sabrina. Akhirnya mereka pun pergi ke tempat pembuatan tato. Setelah Sabrina membuat tato di itunya, Dev pun mengantar Sabrina pulang dan tampaknya Sabrina mulai tertarik dengan Dev. Keesokan harinya, Dev pun mendapat telepon bahwa air mancur itu telah ditemukan. Secepatnya ia pergi ke kantornya. Di sana ia bertemu dengan Sabrina. Sabrina mengajaknya untuk nonton pertandingan bisbol. Their dugout seats. Setelah itu, Dev dan Mitch pun bertemu. Mereka berdua belum siap untuk kembali ke tubuh masing-masing. Dev masih ingin berkencan dengan Sabrina, sedangkan Mitch ingin membuktikan bahwa ia bisa menjadi pria yang baik. Akhirnya mereka pun menunda untuk bertukar tubuh kembali. Singkat cerita, Dev pun pergi berkencan dengan Sabrina, sedangkan Mitch melakukan rapat ulang dengan perusahaan Jepang yang pernah dikacaukannya. Perusahaan Jepang itu menawarkan kerjasama sebesar 625 juta dolar dengan firma yang ditempati Dev bekerja. Namun Mitch bilang, kita harus menaikkannya 100 juta dolar. Kita harus pura-pura pergi dan seakan-akan menolak tawaran mereka. Nah, akhirnya mereka semua pun keluar dari kantor itu dan akhirnya asisten perusahaan itu datang dan bilang bahwa bosnya akan memberikan 725 juta dolar. Mereka semua pun senang dan memuji Mitch yang ada di dalam tubuh Dev. Akhirnya ia pun merayakan pesta keberhasilannya itu. Di sisi lain, Dev dan Sabrina kehujanan saat menonton pertandingan bisbol. Dev pun membawa Sabrina ke rumahnya dan tak lama setelah itu, Sabrina merasa mulai ia pun sangat ingin bercocok tanam dengan Dev. Namun tiba-tiba saat mereka akan melakukan adegan itu, Dev melihat tato kupu-kupu yang ada di tubuh Sabrina. Seketika ia pun mengingat anaknya dan langsung bilang bahwa aku ingin pulang. Dengan cepat ia pun pergi ke pesta perayaan itu. Di sana Mitch merasa bahwa ini bukanlah hidupnya. Ia merasa sudah berhasil melakukan pekerjaannya, namun mengapa yang dipuji adalah Dev. Ia pun sadar dan pergi dari pesta itu. Saat berjalan keluar, ternyata Dev sudah datang. Dan dengan tubuh Mitch, Dev pun langsung mencium Jamie. Semua orang pun kaget dan heran. Akhirnya Jamie pun menyadari semua ini. Mereka pun bergegas ke tempat air mancur itu. Tapi sialnya, air mancur itu berada di dalam sebuah mall. Dengan terpaksa tanpa rasa malu, mereka pun pipis di dalam kolam itu. Kini semua orang memandangi mereka. Dan Mitch pun tidak bisa mengeluarkan air kencingnya. Mereka berdua pun berdebat karena Dev tak pernah mengundang Mitch saat acara anniversary pernikahan mereka.
Dev pun mengakui itu dan meminta maaf kepada Mitch, dan Dev pun bilang bahwa kini ia bangga dengan Mitch dan akan mengundangnya ke pesta tersebut. Akhirnya Mitch pun lega karena air kencingnya sudah bisa keluar, dan dengan cepat mereka pun bersama-sama bilang, "I wish I had a mom like that." Keesokan harinya, saat mereka terbangun, akhirnya tubuh mereka kembali seperti semula, dan Dev sangat bahagia karena bisa tidur bersama Jamie lagi, serta ia sangat bahagia bisa merawat anaknya yang barbar ini. Di sisi lain, Mitch juga sangat bahagia dengan kedatangan Sabrina. Mereka pun sarapan bersama. Setelah itu, Mitch pun datang ke pernikahan ayahnya, dan ayahnya terlihat sangat bahagia. Dan tibalah saat pesta anniversary Dev dan Jamie. Di sana Mitch berbicara dan memberi selamat kepada mereka. Happy anniversary. Semua pun tampak sangat bahagia setelah kejadian bertukar tubuh. Dan di adegan kredit, Mitch pun mengirimkan Dev film cocok tanam yang pernah diperankan Dev saat di tubuh Mitch. Dev merasa sangat malu dan mematikan film itu. Dan Jamie pun merasa sakne dan minta Dev untuk mengganti kampas remnya. Waduh, mereka akhirnya smackdown dan film pun buyar. Terima kasih sudah menonton. Jika lo kawan-kawan terhibur dengan penyampaiannya, maka support terus channel ini dengan subscribe dan like, comment, share. Oke, terima kasih sudah nonton sampai habis. Gua Nizar 100k, let's move it.